Bab 4391. Tidak sedang menyulitkan. Meskipun aku tidak memiliki banyak batu roh, tapi aku tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Kamu pasti sangat membutuhkannya karena kamu sampai dipaksa ke dalam situasi untuk meminjam kepadaku. Erikin berkata dengan serius. Tidak perlu terburu-buru. Jika masih belum cukup, aku bisa membantumu meminjam kepada yang lain dan tidak akan menyebutkan namamu. Kamu ini, terima kasih banyak, tapi ini sudah cukup. Susan Xiong menarik napas dalam-dalam setelah itu. Jika Erikin mengambil setengahnya, Susan Xiong masih harus memikirkan beberapa cara agar mendapatkan batu roh. Namun Erikin memberikan semuanya. Jadi dia tidak perlu meminjam kepada yang lain lagi. Namun meskipun demikian, orang ini bahkan tidak mengedipkan mata ketika meminjamkan batu roh dalam jumlah yang begitu besar. Susan Xiong tersentuh dan mencatat kebaikan Erikin di dalam hatinya. Dia kemudian mengambil tas penyimpanan dan mengeluarkan batu roh yang dibutuhkannya, lalu berniat untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun ketika sampai di depan pintu, Susan Xiong berbalik dan menatap Erikin. Sebenarnya, aku ingin bertanya untuk yang terakhir kali. Toby Qiu yang bekerja sama denganku sebelumnya adalah palsu. Itu kamu, bukan? Iya. Melihat Susan Xiong sudah menebak dengan benar, Erikin mengangkat bahunya dan tidak mencoba membantah apapun. Di atas puncak bintang, dia sendiri pernah melakukan kontak dengan Kaisar Beruang. Para kultivator dua kegagalan dapat menyembunyikan diri mereka sendiri, tetapi jika sudah 3 penurunan seperti Kaisar Beruang, yang pernah berurusan dengan mereka sebelumnya, memiliki mata yang tajam dan dapat dengan mudah melihat sesuatu yang disembunyikan. Hal ini, ditambah dengan fakta bahwa Erikin telah menunjukkan beberapa cara yang sedikit personal, seperti formasi, dapat dengan mudah ditebak oleh Kaisar Beruang. Kalau begitu aku berhutang budi kepadamu. Susan Xiong bergumam pelan. Setelah itu dia benar-benar pergi. Wanita ini benar-benar penuh semangat. Ruangan menjadi sunyi. Mengingat adegan yang cukup meledak-ledak barusan, Erikin menggaruk-garuk kepalanya, sedikit tidak berdaya. Apa Susan Xiong benar-benar melepaskannya barusan, atau hanya tipuan saja? Meskipun tirai cahaya hancur, tapi pakaiannya terlihat sangat rapi. Hanya saja, kenapa Erikin selalu merasa bahwa sosok kabur di balik tirai cahaya itu tidak terlihat palsu? Sial, kenapa aku memikirkan hal semacam ini? Erikin menepis pemikiran-pemikiran tidak berguna yang muncul dalam benaknya. Ketika dia mengira bahwa Susan Xiong melakukan ini itu dengan tujuan meminjam batu roh, Erikin dibuat tertawa pilu. Tuan, sepertinya putri memiliki niat yang lain terhadapmu, kata iblis hitam. Kenapa memangnya? Katakan saja jika dia ingin meminjam batu roh. Apa tuan akan mempersulitnya? Bukan seperti itu cara kerjanya. Erikin menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Susan Xiong ini memiliki kebanggaan tersendiri di dalam hatinya. Dia tidak mau membuka mulut dan meminta orang lain memberinya amal. Dia ingin menggunakan keunggulan yang dia miliki sebagai imbalan atas kesempatan bertukar yang diberikan. Sedangkan untuk Susan Xiong, dia tidak meminta bantuan dari Mita Yan atau Yudhira Ying karena mereka memiliki kekuatan sendiri di belakang mereka dan dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada mereka. Mari kita mulai saja. Erikin mengambil slip giok dan botol pil dewa yang ditinggalkan Susan Xiong di atas meja. Selain metode yang sedikit aneh untuk merangsang jiwa dewa, ada juga metode lain yang telah dipercayakan Susan Xiong kepada para kultivator klan beruang, yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bagus. Jadi Erikin bisa menyempurnakannya ketika saatnya tiba. Permata Yuehua sudah habis,
Tapi sebentar lagi akan gelap, jadi kita bisa melanjutkannya pada saat itu. Dengan pemikiran tersebut, Erikin memejamkan matanya dan terus memecahkan rantai jiwa dewa. Meskipun dia bisa membuka matanya sendiri sekarang, matanya merah seolah dia habis sangat lama. Kerohaniannya tidak bisa dipulihkan untuk sementara waktu, atau setidaknya mata yang fana ini harus pulih sepenuhnya. Finola, Tuan Istana Yan, kalian harus berhati-hati. Menjelang malam, Erikin juga keluar untuk mengantarnya. Erikin, sebaliknya kamu harus berhati-hati. Kita sudah pergi untuk membersihkan tanah berbahaya. Meskipun formasi sudah disiapkan di sekitar kuil ini, tapi kamu harus tetap waspada. Tetua berkata pelan. Aku akan baik-baik saja sampai bilah pedang ini dibersihkan. Jangan khawatir, teman-teman. Erikin tersenyum saat mengatakan itu. Yudhira Ying membutuhkan beberapa pihak untuk bekerja sama dalam mencari tahu rahasia Pulau Emas. Karena Erikin dalam keadaan buta saat ini, sangat tidak bijak jika dia memilih saat ini untuk menyerang. Selain itu, dia bukan orang yang lemah. Jika mengacaukan rencana yang sudah ada, maka kerugiannya tidak akan terbayangkan. Erikin, jika terjadi sesuatu, pastikan untuk mengirimkan transmisi suara kepadaku saat itu juga. Sebelum berangkat, Finola Su melemparkan dirinya ke dalam pelukan Erikin dan berbisik pelan di telinganya. Jangan khawatir, Finola. Kamu yang akan pergi ke tanah berbahaya, kenapa kamu membuatnya seolah-olah akulah yang akan lebih berada dalam bahaya? Erikin tersenyum dan memeluk Finola Su dalam dekapannya. Dia menemukan bahwa sejak dia terluka, Finola Su malah menjadi lebih terikat padanya. Atau mungkin, ini merupakan sentimen yang sebelumnya telah tersimpan dalam diri mereka berdua. Saat situasi berubah, Finola Su mengungkapkan kasih sayang yang terpendam ini. Namun sebaik apapun perasaan manis ini, Erikin tidak ingin Finola Su mengkhawatirkan keselamatannya setiap saat. Tampaknya dia masih harus menemukan metode pemulihan ini sesegera mungkin. Master Surgawi Su, apakah hasilnya sudah dikonfirmasi? Di puncak Longzhou, sebelum melanjutkan perjalanannya, Yudhira Ying akhirnya menerima transmisi suara dari Master Surgawi Su. Aku sudah melakukan ramalan dan memiliki hasilnya sekali lagi. Seharusnya tidak ada kesalahan, kata Master Surgawi, dengan nada sedikit kelelahan. Anak ini jelas berada dalam kondisi di mana jiwa dan matanya rusak parah dan tidak memiliki kerohanian. Yudhira Ying sedikit tenang setelah mendengar itu. Erikin yang buta tidak bisa menjadi ancaman baginya. Selain itu, Tuan, secara kebetulan aku juga sudah membantumu memproyeksikan bencana besar yang menimpa anak ini dan Tuan. Kata-kata Master Surgawi Su kembali membuat mata Yudhira Ying bersinar dengan kejernihan yang luar biasa. Apa hasilnya? Anak ini bukanlah bencana bagi Tuan. Master Surgawi Su berkata dengan serius. Tidak, dalam hal ini, King Su, klan beruang dikesampingkan. Siapa sebenarnya? Bukan kabar buruk bagi Yudhira Ying bahwa dia tidak harus berpaling dari King Su. Dengan perginya Erikin, King Su seharusnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun fakta bahwa penyebab bencana itu belum ditemukan masih membuatnya gelisah. Mungkinkah itu Sekte Sage? Mereka adalah satu-satunya kekuatan di area ini yang tidak aku ketahui. Sekte Sage sangat aneh, sampai bahkan Master Surgawi Su tidak tahu apa yang sedang dilakukan Credence Tian. Karena Credence Tian sengaja menjauh dari semua orang, Yudhira Ying tidak banyak berhubungan dengan mereka. Barangkali bencana ini bukan buatan manusia, tetapi bencana langit dan bumi, kata Master Surgawi Su. Apa yang dimaksud Master Surgawi Su adalah bahwa hal tersebut juga mungkin terjadi. Mata Yudhira Ying terus berkedip-kedip.
Musibah yang menimpa seseorang mungkin tidak disebabkan oleh orang lain, seperti halnya banjir atau gempa bumi yang datang secara tiba-tiba. Bencana alam semacam ini juga termasuk musibah. Tuan, haruskah kita terus mengumpulkan berita dari Kinzu? Pria ini mengatakan bahwa setelah menyampaikan situasi Eric Kin, tampaknya Kinzu juga menemukan masalah. Mendengar hal ini, sebuah suara di samping Yudhira Ying terdengar. Katakan padanya untuk berhenti dulu saat ini. Jangan menghubunginya lagi, kata Yudhira Ying. Pengkhianat yang bersembunyi di Kinzu telah ditangkap oleh Longzu dengan susah payah. Karena Eric Kin bukanlah musibah yang bisa mengancamnya, pengkhianat tentu saja harus memilih waktu yang lebih tepat untuk dimanfaatkan dan digunakan lagi. Namun bagi Credenstian, dia tidak pernah membuat Yudhira Ying memiliki rasa aman. Hachim. Di dalam sebuah kapal spiritual yang sangat besar dan jauh di lautan, Credenstian, yang sedang duduk di atas Pak Tua Sage, tiba-tiba tidak bisa menahan bersin. Sial, apa Eric Kin itu sedang merencanakan sesuatu padaku lagi? Sambil mengusap-usap hidungnya, Credenstian terlihat sedikit murung. Bersambung.